lil muttaqin, surga pengampunan disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya apa? Siapa yang bertakwa itu? Bukan orang yang sujud pokoknya banyak itu saja, ya dia insya Allah termasuk takwa. Akan tapi kabar gembira bagi sang pendosa kayak kita, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, tapi setelah kembali kepada Allah, ingat Allah, memohon ampun kepada Allah karena mereka tahu bahwasanya hanya Allah lah yang mengampuni. Maka ini berdamai kepada Allah. Kalau kita hari ini sudah berdamai kepada Allah, maka lihat Anda akan menemukan diri Anda di bulan Ramadan nanti ternyata begitu mudahnya melakukan kebaikan, dan Anda dengan senang melakukan kebaikan, atau paling tidak tiba-tiba dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Sebab hamba yang dicintai oleh Allah itu tandanya diantaranya mau melakukan dosa itu susah biarpun direncanakan, mau melakukan kebaikan itu gampangnya biarpun tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya, hamba yang tidak dicintai oleh Allah melakukan dosa begitu gampang biarpun tidak direncanakan, pengen melakukan kebaikan begitu susahnya biarpun direncanakan. Maka hari ini kita akan berdamai kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang serius, ambil waktu yang khusus di tengah malam. Dan ingat, jangan ngurusi dosa orang lain. Anda tidak punya urusan dengan orang itu, urusan pribadi masing-masing. Maka kita yang sering melihat yang haram, apakah haram kita lihat di luar sana, atau haram di handphone kita, atau haram di laptop kita, atau haram, semua harus jujur kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Ramadan adalah bulan keberuntungan. Akan tapi bagi pendosa yang tidak tobat, maka ketahuilah masuk Ramadan tidak ada artinya bagi dia. Maka hari ini kita harus bertobat. Anda harus punya waktu menyesali, merenungi, dan ingat yang namanya bertobat itu harus ada penyesalan. Kita tidak pernah mengerti apa itu menyesal. Belajarlah menyesal. Menyesal itu bagaimana menyesal itu karena akibatnya. Kalau orang kehilangan duit, kita Masya Allah mikirin kerja keras cari duit, ngumpulin, mau beli sesuatu, ternyata duit hilang, sedih dia menyesal. Dan seharusnya kalau orang yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk memberikan pahala, Maha Kuasa untuk menyiksa, bisa melakukan dosa, mudah baginya untuk menyesal. Tapi kadang orang melakukan dosa tidak menyesal karena dia tidak sadar. Maka bertobat itu harus menyesal. Ini langkah-langkahnya. Orang yang menyesal kalau sadar tentang bahaya berdosa. Orang baru sadar kalau dia merenungi dosa-dosa. Maka sisihkan waktu Anda di tengah malam di kamar yang sempit. Anda baca kehidupan Anda di masa lalu, Anda ingat semuanya itu. Di saat Anda sudah ingat dosa, adukan kepada Allah yang Maha Pengampun. Jangan diadukan kepada manusia. Dosa kepada Allah tidak perlu diceritakan kepada manusia. Justru tanda taubat itu diampuni oleh Allah kalau Anda bisa menyimpan dari manusia. Kalau kita banyak cerita kepada manusia, tanda tidak diampuni karena kita tanda kita tidak menyesal. Cukup antara kita dengan Allah. Siapapun yang berdosa pernah berjudi bisa tobat, yang pernah kepleset dalam zina segera tobat. Allah Maha Pengampun. Dan nanti setelah itu Anda sampai makom luar biasa, makom mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Kalau tobat Anda benar, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Tawwab, tobat, selalu ingat bertobat. Anda harus punya waktu sendiri dengan Allah. Orang menangis memang orang karena menyesali dosa sah saja, tapi tanda ketulusannya adalah di saat dia bisa menangis saat sendiri. Jangan sampai pandai menangis di depan orang, di saat sendiri tidak pernah meneteskan air mata. Menangislah Anda karena dosa yang pernah Anda lakukan. Menangislah kita karena dosa yang pernah kita lakukan. Harus belajar menangis. Menangis ada maknanya. Cuma menangis di saat sendiri, menangis depan orang juga nggak ada masalah, asalkan serius. Akan tapi ketulusan dalam tangis kita adalah di saat sendiri kita kunci di kamar kita, lalu ingat dosa, kemudian meneteskan air mata. Berusaha Anda mengingat dosa-dosa sampai Anda menangis. Kalau Anda belum bisa menangis, berusaha untuk menangis. Kalau ternyata Anda masih belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangisi dosa-dosa Anda. Kalau masih belum bisa menangis, berusaha terus menangisi dosa Anda. Kalau tidak bisa menangis, maka menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis karena hatimu sangat keras. Sadari hai hamba Allah, harus kita berdamai dengan Allah sebelum